Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan present tentang inflasi bulan November yang datanya saja baru dirilis kemarin. Next. Ya, jadi tingkat inflasi tahunan Indonesia pada bulan November ini melambat ke 1,6% secara year on year. Yang tadinya itu 1,7% secara year on year di bulan Oktober. Dan ini merupakan tingkat inflasi terendah sejak Juli 2021. Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang komponen inflasi terbesar, yaitu dengan andil 0,5% ke inflasi headline. Disusul oleh restoran di 2,4% dan perawatan pribadi jasa lainnya di 7,3% secara year on year. Jadi kita telah lagi per komponen ini inflasi inti naik ke 2,3% secara year on year, didorong oleh emas perhiasan, kopi, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Sementara itu, administered prices atau harga yang diatur pemerintah naik 0,8% secara year on year, didukung oleh kenaikan harga sigaret kretek mesin, SKM, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin. Jadi walaupun kedua kelompok tersebut mengalami inflasi, kelompok harga bergejolak atau volatile prices mengalami deflasi sebesar 0,3% secara year on year. Dan ini menandakan deflasi pertama sejak Juli 2023, didorong oleh penurunan harga cabai merah dan juga cabai rawit. Dan secara bulanan pun sebenarnya inflasi kita naik ke 0,3% secara month-on-month, dan ini merupakan level tertinggi dalam 8 bulan terakhir, yang dipengaruhi oleh faktor musiman dan harga komoditas tertentu. Jadi secara bulanan komponen bergejolak atau volatile prices ini memiliki inflasi paling tinggi dibanding kelompok lainnya, yaitu melonjak 1,1% secara month-on-month, dan ini merupakan kenaikan tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Jadi ini dipicu oleh harga bawang merah, tomat, ayam, bawang putih, dan ikan segar. Sementara itu, inflasi inti naik 0,2% secara month-on-month. Ini menyumbang 0,1% ke inflasi headline yang didorong oleh emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi instan. Sementara itu, harga diatur pemerintah atau administered prices itu juga naik 0,1% secara month-on-month, dan ini didorong terutama oleh sigaret kretek mesin dan tarif angkutan udara. Next. Jadi pada bulan November ini sebenarnya pendorong main driver dari inflasi secara umum adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi dalam kelompok ini 8 dari 10 kontributor utama inflasi headline ada di kelompok ini. Jadi ini menunjukkan dominasi komoditas fokus seperti bawang merah, tomat, ayam ras, dan minyak goreng. Dan kenaikan tajam bawang merah dapat ditelusuri ke musim kemarau di bulan Juli sampai September kemarin, di mana penanaman oleh petani pada Agustus dan September sangat terbatas akibat kondisi musim kemarau. Akibatnya produksi bawang merah menurun yang memicu kenaikan harga pada bulan November. Next. Selain itu, ada juga beberapa komoditas seasonal yang berkontribusi pada inflasi pada bulan November ini. Salah satu kontributor inflasi utama ini adalah emas perhiasan. Jadi ketidakpastian geopolitik yang meningkat mendorong permintaan terhadap aset-aset safe haven seperti yang terlihat dari kenaikan harga emas perhiasan. Dan komoditas ini memang terus memberikan tekanan inflasi yang cukup signifikan, dan ini menyumbang 0,04% terhadap inflasi headline. Dan kenaikan ini menandakan 15 bulan berturut-turut inflasi pada emas perhiasan yang pada bulan ini naik 2,9% secara month-on-month di bulan November ini. Dan namun perlu dicatat juga bahwa kenaikan harga emas ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan dari demand. Jadi lonjakan ini juga bisa dipicu oleh kebutuhan masyarakat untuk safeguarding themselves dari risiko jangka pendek, bukan karena meningkatnya permintaan dari emas sendiri. Oleh karena itu, tren inflasi bulanan kemungkinan menunjukkan perlambatan yang sejalan dengan pola permintaan yang masih lemah. Jadi dan di sisi lain, tekanan inflasi ini diimbangi juga oleh deflasi dari komoditas lainnya, yaitu harga beras yang terdeflasi 0,5% secara month-on-month. Jadi deflasi beras ini tercatat di 26 provinsi, sementara 8 provinsi mengalami inflasi dan 4 provinsi tetap stabil. Jadi secara historis, memang bulan November itu biasanya menunjukkan inflasi harga beras, meskipun pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan deflasi tahun ini didukung oleh pasokan beras yang melimpah akibat panen yang tertunda dari jadwal biasanya di bulan Maret ke bulan Mei. Jadi ini memastikan stok beras tetap stabil hingga akhir 2024. Next. Sorry, boleh next? Ya, jadi ke depannya inflasi Indonesia ini sebenarnya diperkirakan akan tetap stabil meskipun ada beberapa risiko. Jadi ada aktivitas ekonomi yang melambat, tercermin dari PMI manufaktur bulan November kemarin yang berada di angka 49,6, walaupun sebenarnya udah naik juga sih dari 49,3.
di bulan Oktober, tapi ini masih menunjukkan kontraksi. Jadi inflasi pada semester 1 2025 ini diproyeksikan berada di sekitar 2% dengan asumsi rupiah dapat mempertahankan strength-nya terhadap US dollars. Jadi pasokan pangan yang stabil dan kebijakan yang terukur diperkirakan akan tetap menjaga stabilisasi inflasi Indonesia kecuali terjadinya guncangan eksternal yang cukup signifikan. Namun ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama curah hujan di atas normal yang pada bulan November ini yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan menekan pasokan pangan di beberapa bulan ke depan. Jadi gangguan ini dapat memicu kenaikan harga pada komoditas-komoditas pangan sehingga meningkatkan tekanan pada inflasi volatile prices. Dan meskipun begitu, inflasi tetap diproyeksikan tetap berada dalam rentang target BI sebesar 1,5% sampai dengan 3,5%, didukung oleh stabilitas makroekonomi dan kebijakan pemerintah yang cukup efektif. Next. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.